Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat datang beribadah pada saat ini. Saya akan menyampaikan penekanan warta jemaat 1 minggu ke depan. Antara lain, poin 3, kebaktian rumah tangga Selasa 19 Juli 2022 dan Kamis 21 Juli 2022, nyanyiannya digunakan pelengkap Kidung Jemaat. Poin ke-7, informasi keuangan khususnya nomor 7 persembahan ibadah live streaming melalui rekening bank BPD Sulselbar, cabang Rantepao tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp200.000. 14. Kegiatan pelayanan usia indah lansia jemaat Rantepao. Kebaktian lansia dirangkaikan dengan posyandu lansia jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 18 Juli 2022 pukul 9 sampai 10 WITA di gedung pelayanan jemaat Rantepao. Pelayan Ibu Pendeta Tasik, Ibu Penatua Tasik Pabuaran. Harap Bapak Ibu para lansia jemaat Rantepao untuk menghadiri persekutuan ini. 15. Persiapan bersama pelayan kebaktian rumah tangga. Demi meningkatkan kualitas pelayanan, maka diharapkan kepada Bapak Ibu yang melayani pengkhotbah liturgis agar mengikuti persiapan bersama dilaksanakan pada hari Senin 11 Juli 2022 pukul 16 WITA. Pemimpin persiapan kebaktian rumah tangga adalah Pendeta Albatros Palilu, Master Teologia. 16. Berita PWGT Jemaat Rantepao. Ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 20 Juli 2022 pukul 16 WITA jam 4 sore di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao pelayan dan liturgis PWGT kelompok pelayanan 2 dan konsumsi PWGT kelompok pelayanan 6. 17. Ibadah syukur keluarga. Ibadah syukur keluarga Dr. Jerry Koluku di kelompok pelayanan 3 dilaksanakan di rumah kediaman pada hari ini, Minggu 17 Juli 2022 pukul 12 WITA. 18. Pelayanan peneguhan sidi. Pelayanan peneguhan sidi kepada anak kekasih Grace Kusumawardani, anak dari Bapak Yonas Firman dan Ibu Ima Mangiri, yang telah mengikuti pelajaran katekisasi di Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah, dilaksanakan pada hari ini Minggu 17 Juli 2022 dalam kebaktian jemaat pukul 11 WITA. 19. Pelayanan baptisan kudus. Pelayanan baptisan kudus kepada anak kekasih Anastasia Gracia Putri Hohame atau Hohem ini, anak Bapak Aloysius Hohame dan Ibu Luciana Kosat akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Juli 2022 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 11 WITA di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. 20. Pelayanan kebaktian, pelayanan pemberkatan perkawinan warga Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 3 yaitu Saudara Elisar Paseleng, Sarjana Teknik, anak dari Bapak LP Lambertus SHMH dan Ibu Dekan Minawati Darri dengan Saudari Irene Intan Sari, Sarjana Teknik, anak dari Bapak Markus Herman Ciknang dan Ibu Maria Paniati akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 23 Juli 2022, waktu pukul 10 WITA sampai selesai. Tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Telok Batua, Klasis Makassar. Resepsi pernikahan anak dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 23 Juli 2022, waktu pukul 18 WITA sampai selesai. Tempat di Restoran Bamboden 3, Makassar. 21. Ibadah penghiburan. Ibadah penghiburan Maapatama Patti di keluarga almarhum Ibu Bala, orang tua dari Ibu Ala Rerung,
Allo atau mertua dari Bapak Bunga Parinding, anggota Jemaat Rantepao kelompok 7, dilaksanakan pada hari Selasa 19 Juli 2022 pukul 16 WITA di Jemaat Tombang Kalua, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman keluarga almarhum J. Palayu, Tallu Lembang, orang tua dari Ibu Dekan Afidia Tallu Lembang atau mertua dari Bapak Agustinus Tommy Rantepasang atau Nenek Femi, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1A, dilaksanakan pada hari Senin 18 Juli 2022 pukul 17 WITA di Tokpao, Lolai. Informasi-informasi lainnya silakan Bapak Ibu, saudara-saudara lihat di warta jemaat. Selamat beribadah. Terima kasih. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat kekasih Tuhan. Selamat beribadah, baik yang ada dalam ruangan ini maupun jemaat kekasih Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara virtual. Haleluya, pujilah Allah yang agung dan Maha Esa, karena Dialah kita boleh dipersekutukan dalam ibadah saat ini. Kita bersyukur dalam berbagai keterbatasan dan kesalahan, Allah senantiasa memberi peringatan kepada kita. Karena itu, marilah dengarlah peringatan Tuhan, sembahlah Dia di tempatnya yang kudus. Jemaat, mari berdiri. Mari sembah yang Maha Besar. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Kita akan bermazmur dari Mazmur 52 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 52 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11.
firman Tuhan, hukuman terhadap orang fasik. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg, orang Edom itu, datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Abimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan? Terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari. Engkau merancangkan penghancuran. Lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik. Dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah Hai penipu. lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut. Dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, Yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah. Untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya. Di depan orang-orang yang kau kasihi. Amin. Amin firman Tuhan. Kasih setia Tuhan ku nyanyikanlah, setiamu teguh selama-lamanya. Saudaraku berjanji pada Daud hambaku, turun-temurun terus ku bangunlah tatamu. Langit pun bersyukur, umat kudusmu juga. Tiada yang setara Tuhan dalam surga. Dengarkanlah perintah mengasihi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian perintah mengasihi. Amin. Sekiranya kita ingat berapa ratus, berapa ribu, berapa laksa kali kita mendengar inti perintah yang sekaligus peringatan Tuhan dalam satu kata, kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia. Tapi mengapa sampai detik ini mungkin tak terhitung di antara kita gagal lagi melakukan perintah itu? Berarti tidak ingat. Marilah oleh kuasa Roh Kudus saat ini dalam kesempatan yang semata karena kasih Allah, kita mengakui dosa kita
dan terus-menerus juga mendengarkan penegasan berita anugerah. Saudara-saudara, dalam berbagai kesalahan dan kekeliruan, marilah setiap kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau Maha Kasih dan Maha Pemurah. Engkau tidak pernah jemu memberikan peringatan atas setiap kesalahan kami. Namun, kami sering menyakiti Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu mengabaikan peringatan-peringatan dan petunjuk-Mu. Saat ini di rumah-Mu Tuhan, kami mohon, hapuskanlah segala pelanggaran kami dan baharuilah kembali hidup kami dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, jika dalam kesungguhan kita menyesali dosa-dosa kita, berita anugerahnya diteguhkan kembali. Dengar dan camkanlah. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan membawa salah satu ungkapan syukur kita lewat undi dan dengarkanlah firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Engkau kasihi. Mazmur 52 ayat 11. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku
tape marangapi tau kumua tarima mi pemala aku tu kusorong mati uang. Tarima mi pemalaku tu kusorong mati uang. Denau panamu sarungmu ya Allah mi o Yesus. Ya mote tu kusorongan susi misa anakni pasake mi katuangku solate belum aku. Mari kita berdoa. Segala yang kami punya adalah milik-Mu Tuhan. Hidup dan kehidupan kami, termasuk yang telah kami kumpulkan lewat pundi-pundi persembahan pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati semuanya itu, agar boleh dipakai untuk kelebaran firman-Mu di mana saja boleh digunakan. Dan kiranya tetap Tuhan berkati kami masing-masing dalam mencari berkat-berkat ke depan, dan ajar kami untuk mempergunakannya dengan penuh hikmat kebijaksanaan, agar semuanya membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan, sehingga boleh mereka bertanggung jawab di hadapan-Mu, dan nama-Mu yang dipuji dimuliakan. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Terimalah karena kami bawa berdasarkan anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat kuberi padamu. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun supaya saya tidak sekedar mencerita ulang tadi tentang firman Tuhan, kebenarannya yang kita baca, baiklah masing-masing kita oleh tuntunan Roh Kudus benar-benar memperhatikan seperti apakah bentuk-bentuk peringatan Tuhan dalam setiap bacaan. Sebagaimana Mazmur tadi, kita sudah mendengarkan peringatan Tuhan terhadap orang-orang yang fasik, dan konteks pada waktu itu tentang Saul yang mengejar-ngejar Daud sebagai orang benar karena haus kekuasaan pada waktu itu. Kita akan mendengar bentuk-bentuk peringatan Tuhan dalam kitab Amos pada masa Amos, bentuk-bentuk peringatan Tuhan pada zaman rasul-rasul, khususnya Paulus dalam kitab Kolose, dan pada puncaknya kita akan mendengar bentuk peringatan Tuhan terhadap Marta dan terhadap Maria, supaya kita berfokus mendengarkan peringatan Tuhan dalam konteks kita sekarang ini. Kita persiapkan firman Tuhan baik dari Amos, Kolose, dan Lukas. Kita berdoa. Tuhan yang mengenal pikiran kami, hidup kami,
Kami kelihatan ada di bait-Mu yang kudus saat ini Tuhan. Namun sekiranya Engkau mendapati ada atau bahkan banyak di antara kami yang pikiran dan jiwa kami sedang ada di dalam bentuk-bentuk kehidupan di luar sana. Ya Allah Roh Kudus, arahkanlah kami supaya benar-benar kami tidak mendustai Engkau sendiri yang nampak baik-baik saja kepada sesama kami ketika kami memilih ada di bait-Mu yang kudus saat ini. Tuntunlah kami supaya sungguh mendengar dengan baik dan benar. Baik ketika firman-Mu meneguhkan kami, mengkonfirmasi cara hidup kami. Bahkan ketika kami ditegur dan bahkan dikecam melalui firman-Mu yang menjadi peringatan kami. Berfirmanlah, ya Tuhan, kami sedia mendengarkan-Mu di dalam Yesus dan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Pembacaan yang pertama terdapat dalam kitab Amos pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Amos pasal 8 ayat 1 sampai ayat 14. Firman Tuhan. Penglihatan keempat bakul dengan buah-buahan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu, dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari, dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan buah, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus, mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi Dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua terdapat di dalam Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15
sampai ayatnya yang ke-29. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya.
perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Salama solanasang, lalan nate banua kabusungan na puang inde kombongan rantepao, lalako tumintu rapu di tondo, tu marasan menombah ulendui live streaming. Salama, tuo siap iki. Amin. Siapakah Amos? Ini perlu jelas. Yanna Amos lante konteks teks yang menjadi bahan utama dari mimbar-mimbar gereja atau raja di minggu ini jelas. Kita bisa lihat itu di Amos pasal 1. Supaya kita tidak lupa, mari kita kenali semakin lagi tentang Amos. Siapa Amos? Amos siapa? Salah seorang peternak domba dari Tekoa. Tentang Israel pada zaman usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas, Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Nah, berarti nubuat firman Tuhan yang disampaikan kepada Amos, peternak domba dari Tekoa pada waktu itu, sudah digenapi pada zamannya ya. Karena disampaikan 2 tahun sebelum hukuman tentang peringatan itu terjadi dalam bentuk gempa bumi. Ia para kala di Pauleliante kumua ia nasang to tudah di tonan. Saya sering berpikir demikian ya. Ya kita reken-reken nih, kita hitung-hitung. Sudah berapa ribu kali kita mendengar khotbah, katakanlah mulai dari ingatan kita. Apalagi kalau kita anak-anak yang rajin ke sekolah minggu karena papa kita, karena mama kita cerewet baik pada waktu itu. Ayo bangun, pergi ke sekolah minggu. Taruhlah mulai dari 7 tahun ingatan kita ya. Sampai hari ini, setiap bulan kita upayakan tidak alpa bergereja. Ibadah-ibadah keluarga kita upayakan pergi. Ibadah-ibadah insiden yang terjadi sewaktu-waktu. Rambu tukar raka, rambu solok raka, ulang tahun pernikahan raka, ulang tahun pertambahan usia raka. Jarang-jarang tuh syukuran
kegagalan ya. Karena melihat apa rencana Tuhan di balik kegagalan itu. Jarang-jarang, oh kami mengundang, kita bersyukur karena kegagalan tender ini. Kami melihat, jangan jelas peringatan Tuhan. Jarang kan? Tapi yang normal-normal saja. Sudah berapa lama, sudah berapa kali kita mendengar firman Tuhan? Bukan itu intinya. Pertanyaannya, masalahnya, kenapa cara hidup kita, perilaku kita, relasi kita, tak kuaya para atau tak ebang perubahan? Orang-orang di sana yang memang dengan sengaja tidak mau mencintai persekutuan sebagai salah satu wujud panggilan bergereja. Kayak di Pokade, lekomi bermelayani, tak mulai dulu, bersekutu, melayani, dan apa kata-kata orang yang memang dengan sengaja memilih tidak mau bersekutu, apalagi melayani, apalagi bersaksi. Nah ya bangsa kosi ke balepe, ke basangki namanya. Apa perbedaannya kosik dan balepe? Kosik hidup di air, warnanya hitam. Balepe hidup di gantanan, di rumah-rumah. Masuk balepe itu kecoa. Masuk ya, bangsanya. Tapi kan jenisnya sama. Kelihatannya saja yang berbeda. Nah ayah bangsa kosik balepe. Yang satu ya memilih bersekutu, melayani, bersaksi, memberi persembahan, menyanyi, marah kalau tidak diberi peran, balepe-nya atau kosikna, parah itu. Nah kau bahasa totemo 11-12. Nah batum bantamu tu 11, batum bantamu tu 12. Apa rin nata ebang tu perubahan nih? Saya sebagai pribadi, seorang pendeta, biasa nenek-nenek kukutan itu kaleku. Injil siara kai ko tu pokada seni ya. Kadang na siara kai ko puang matua tu mu pokada pandita seni. Tak siara kana maras sambang ko iko umbangun rasa kagum orang terhadap dirimu. Jadi tak paresa itu ya, ada yang tongkol, aduh saya senang sekali khotbahna. Yang dalam mau kalian tak terus, puji, kendek-kendek mau bulun tak sih itu. Ingat, ini bukan soal kau. Ini soal apakah orang suka khotbah dan benar-benar suka firman Tuhan. Itu masalahnya. Oh, kok ya mate? Mah parikato nata ebang raya perubahan. Nah to te mote dito leomo umba ni mimbar lalili ina gereja to raja dikua dengarkanlah peringatan Tuhan. Lalendu bang morakatial lo dako to ke dirangi mito. Saya diko dengarkan ini sekaligus tindakan ya. Bukan mendengar bunyi susi telangki gedung tarangi kemudian noto jo. Nah itu kan mendengar. Tapi kalau mendengarkan ini sudah kalimat aktif. Bukan sekedar mendengar sayup-sayup. Tapi dengan segenap. Oh, nakwa bahasa totemo duka nakwa seluruh. Tanya bahasa totemo bahasa kita nanu to tongki mangura. Walaupun sekarang saya juga merasa selalu masih muda. Bahasa mau sadar to kumoy matoli mungkin apa le. Kiko biasa terjemai seluruh batang kale ni iduk-iduk. Nah, apa betonan noto artinya? Tak ada satupun panca indera yang tidak bergerak ketika mendengar firman Tuhan. Nah, yang pertama, kita bereskan ini dulu. Kalau Amos dalam bacaan kita tadi, pada masanya sudah dipakai Tuhan melihat gambaran tentang dosa-dosa umat Tuhan.
yang diperlihatkan kepadanya. Apakah yang kau lihat, Amos? Tonanu tele. Nakuami sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Kondi kada kumua gambaran dosa umat Israel yang tidak akan ditunda-tunda lagi. Ibaratnya buah-buahan dalam bakul yang sudah matang, yang nata ena langsung dikande, lendu mata sakana berarti bosi. Yang na bosi mo berarti maabau. Yang ta maatang ngabuk, tako atang ngabuk sayang dibuang takande bang kami apa dadinda? Si korokan tambuk. Melo siake si korokan bang tambuk. Yang ta mencre mo. Ada mani datoro ini deh siapa mantari jong. Tanti nang nak tam nama adin dikande tu. Walaupun biasa ya bang sia mak peringati ya bang sia. Biasa ya. Patarna ya lah dibahas toh. Nah itu sudah berlalu. Kepada Marta. Pa biasa bang pa dipukar toh teh mate. Ndala ko bang toronindo di ningkuan ni kumua. Marta. Agira ka tersinggung siaki toronindo teh ki dikuangki Marta. Melo ke tersinggung kile. Tapi tersinggung dah anak tersinggung pecu. Tapi tersinggung kudus. Peringatan Melo. Tapi sebenarnya pada waktu itu tak raya nadiko kumua salah tumbuh puga una Marta tak raya. Dadu kami pasala bangin dala den dukor katu apa lah dikande lama toto kira ka. Kela diko bang hari kumua asalkan firman Tuhan, asalkan berdoa. Kan banyak orang seperti itu. Yang penting berdoa, yang penting menyanyi. Saya laku pambura-bura puduk menyanyi. Nasi korokan tambuk ma aparondo, elima ma aparondo lete. Nah di kuah moto nambah malah di kuah pogau itu tuh tindakan-tindakan diakonia. Yang seharusnya sebagai respon ya. Ambe jika tondo katakan waktu itu. Kayak kau mangkam ki di pasalama. Ya benar, itu konsep yang benar. Dan mesti itu yang menjiwai kita. Di pasalama mungkin. Tapi tidak berarti bahwa hidup untuk diri sendiri. Takoi kumohe tak mana paralu tu kumande mindang koi paralu. Dari tandiaya ya to tu nasanga puang Yesus tu ya to. Nakoi ya nama aranga abang ngareko na buda bang ngareko tu mutanga Marta. Ini skala momentum pada waktu itu. Ini teguran kepada kita biasa majelis gereja yang selalu berlabel bahwa kita sedang menjalankan terkonek tadi mendengar doa di konsistori. Izinkan kami Tuhan, tuntun kami Tuhan dari PPA ya, supaya kami melayani pekerjaan-Mu. Kita ya, tidak masalah untuk hal itu, tapi yang maaranga-aranga tu penanna Marta tentang hal-hal yang pada waktu itu momennya, justru momen adalah Yesus datang. Dan dalam skala momentum itu Maria telah menyambut momen itu. Ya tuh hubungannya dengan majelis gereja nak. Dolo bangki biasa tuh dikuah taelam program mak rapat muki itu. Nah dan hal-hal yang di luar dari kata-kata dalam program itu salah pandita, salah sekretaris, salah bendaharat, taelan program. Ya, ada prioritas yang Tuhan tuntun, yang Tuhan bukakan ketika rapat majelis. Oh ini penting, prioritas. Tapi jangan lupa ada momentum. Hal-hal yang tidak kita pahami waktu rapat tahun pertama. Tapi dalam perjalanan Tuhan bukakan. Jadi skala momentum melampaui skala prioritas. Maria memanfaatkan momentum pada waktu itu. Dan dalam momentum itulah Yesus menegur Marta. Kotiram itu tuh peringatan untuk kita. Dan kepada jemaat di Kolose. Peringatan-peringatan itu tentang keutamaan Kristus. Nah di pongo tuh peringatan itu
kalau Kristus yang utama, maka Rasul Paulus menyampaikan peringatan itu kepada saya dan kepadamu, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ini peringatan. Tapi marang-abang mi jokaleta. Apa yang menjadi nilai utama dalam hidup kita? Sabayan naya kita di Toemanda to, na moi minda biasa no kota utena, na moi ramalaya ka aron no odo melangi, kan? Budak-budak biasa torayam pokari teh, mudah-mudahan teh sia mentok kota yang derante pom pokari teh. Apalagi ke diona mau kasih salan siuluta. Saya pernah mendengar langsung itu. Na uli kimira ke siti roisia ikiano pandita. Coba bayangkan. Na moi ramalaya ka aron no odo melangi. Pikiran bebal. Ini keluar dari mulut orang-orang yang bergereja. Dari tatiro mitotemo te. Ya tuh laku pokara te. Mindarate amose. Supaya bukan hanya perkataan atau tafsiran pendeta Senianti pada. Amos itu adalah saya. Amos itu adalah engkau, song leader, organis, penatua, diaken. Amos itu adalah engkau, wahai kaum bapa, PWGT, teruna yang muda, anak-anak, laki-laki, perempuan yang lansia. Amos itu adalah setiap orang percaya yang oleh Kristus Yesus dan oleh tuntunan Roh Kudus diberi hak istimewa mengalami kasih Allah dalam dirinya, dan serentak dengan itu disuruh melakukan dan menyaksikan kasih Allah itu, perintah Allah itu, firman Allah itu kepada sesamanya. Itu mulai kapan ya? Ini dalam Kristus melalui penebusan. Dari taman Yesus dalam perjanjian lama kumua melalui imam. Jadi ada yang persembahan tak disorong oleh ko imam, ya. Imam na posara imam tomina. Apa dolo na posara tomina? Dolo na posara tomina, ya tu tomina dolo. Mengkatoba duka ya dolo, tunuan duka ya. Persembahan dolo lako kalian soba aku mua kasalan mani. Sabayan na kasalan na posara itu bisa mati tiba-tiba di dalam ruang Maha Kudus. Tote mau mira biasa na langsung bang mungkin tafsir kumo yang nama te do mimbar tu tahu, yang nama te marasan tu tahu rapat majelis gereja, yang nama te marasan tu tahu menani, yang nama mate marasan tu tahu embuka Alkitab langsung bang mau biasa pas ya tama suruga tu sabak. Kira katongan Yesus itu. Ko yan na di ko nang tama mki suruga sabak di patongan mentepong Yesus ko yes, amin, amin. Paya ke marasan ki embuka Alkitab na di ko tongan mate. Tak siya ko kusus itu. Oh ya tongan, wah na sangat teh. Oh solaku dia kente, solaku penatua teh. Kende kimi para ato tu ara atau makali-gali maki para ato dikilalai mi para ato tu tasanganna. Kadake bisa loko ki sabadara tinggi ki di kom tu tama suruga. Nah, ini tidak seperti itu pengakuan gereja Toraja bahwa setiap orang percaya benar telah memiliki kepastian masuk surga karena Kristus benar. Tapi bukan semata nampak pada perbuatan-perbuatan. Bahwa perbuatan indikasi iman. Tala lorang pokoknya kelata ya tapatongan nih. Jadi anak saya ngabang tu penggauran ta. Nah saya ngabang tu kapangakuan tak aku mengasihi engkau Tuhan. Ku sembah kau, ku muliakan kau. Nah maras sambang kita sembah kaleta. Maras sambang kita muliakan kaleta. Nah liwa over confidence. Dalam itu liwa itu perasaan talokko dikompar atau utama surga belum tentu karena iman leh di komen itu kemudian sesuatu tuh khotbah pendeta karena iman. Nah tapi sekarang ya di manakah dasarnya bahwa sesungguhnya saya dan Bapak Ibu adalah Amos
Amos dalam masa gereja saat ini. Pada zaman Pentakosta, pencurahan Roh Kudus dikatakan seperti ini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ini penggenapan nubuatan dari Nabi Yoel pada waktu itu ketika para murid yang dipenuhi Roh Kudus, lalu oleh sebagian orang bilang, tomalang atau mati. Lalu Petrus menyampaikan, semua ini adalah penggenapan nubuat bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku. Ini sudah terjadi ya. Jadi Roh Kudus itu bukan lagi melayang-layang, entah sembahyang ada atau turunkanlah Roh Kudusmu ya Tuhan, sertailah kami ya Tuhan. Roh Kudus itu telah dicurahkan dan rumahnya apa? Rumahnya adalah tubuh setiap orang percaya, bukan melayang-layang lagi seperti masa di penciptaan. Kejadian 1, roh Allah melayang-layang, tidak lagi. Tapi dia punya tempat yang jelas, yaitu dalam diri, dalam hidup orang-orang percaya. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan hamba-hambamu demikian juga. Nah karena itu, berdasarkan pada ini, setiap kita inilah Amos pada waktu ini. Saya mengajak kita berimajinasi. Nama Amos ini jangan kita asosiasikan lagi kepada Amos zaman dulu. Tapi kalau firman Tuhan datang kepada setiap kita, hai Amos, apakah yang kau lihat? Hai Amos, penatua diaken, pendeta, pelayan-pelayan gerejawi, anggota jemaat Rantepao, apakah yang kau lihat? Lendu umatu bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Saya sedikit menuntun kombongan kalua sang Torayan pada perayaan 100 tahun Injil masuk Toraja 2012 yang lalu di Makale, menemukan, melihat dosa yang sudah matang tentang ketidakadilan. Susitu Amos ina, tapi antam poka ada ketidakadilan toh temo biasa di ko tandesa aku tuh. Tapa satu raya bang tuh ketidakadilan kakadakian, karena tidak adil berarti menyimpang dari yang seharusnya, penyimpangan, mafia itu ketidakadilan. Jadi ketidakadilan itu bukan hanya di dunia lembaga hukum, tapi tidak usah bilang-bilang di luar. Tapok ada bang bilang kaleta, lang gereja, ketidakadilan itu. Lalu dituntunlah kita melihat 7 pokok pergumulan, di mana ketidakadilan merajalela, di mana keserongan-keserongan, di mana kebablasan-kebablasan, di mana arogansi, di mana yang tidak seharusnya terjadi di Toraja. Apakah juga wahai Amos engkau lihat itu? Apa itu? Spiritualitas. Bicara tentang spiritualitas berarti bicara tentang agama-agama. Walaupun tidak persis sama ya, tanah di kuayana beragama tuh tahu otomatis punya spiritualitas, tidak. Tapi ini maksudnya bidang keagamaan. Apa yang kau lihat? Nggak usah bilang agama-agama. Apa yang kau lihat di jemaat tempat engkau beribadah? Amos, apa yang kau lihat di sini? Dalam hal budaya, apa yang engkau lihat dalam kesemerakan budaya? Puluhan babi, puluhan kerbau, mintu ubang mau tuh apa di kunak ada ya teh budaya ya teh. Kita suka menonton video-video pertahanan orang semua. Mau si ibang teh gereja. Dolo ya tuh budaya, namanya gereja. Namo si idu kabang lah. Ya, budaya yang berarti
berakar pada aluk todolo. Yo. Da talo te ege bosing to yo. Tapi yang berbudaya siapa? Siapa? Indah ratu berbudaya teh, minda ratu beradat. Saya, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Paulus, Abraham. Toh? Ah, berarti langka leta. Sawa alam mereka isule kita lako. Tu tasangan na kita pasau penanta. Saya suka bilang biasa begini, naken talam paluk todole teh. Nambah kita bangsa modolo tutup pambusa-busa puduk tak ada ayate budaya ayate. Sabai nang lana ko duka ite no kombala mo itu. Muko ada muko budaya na tadu ka kuku puraike. Ya tu dalle elamu tapu jom padenta ena apa murampa jomai padamu maru patau. Nalendo ya robo talendo ya sombong takuma mitandaira ka kuma pempon nene ekipa. Tara na salah sebenarnya teh. Tapi hamo ya kedi ko pempon nene ekipa. Nah marasam banget ya may tahu tumangi sa bata na di bahaya atau alite dongna. Marasam banget di kate may tomahalem para kayu tambay si tetepi itu pa may kahale na jomo to tambay. Talo ba mo kitantingkan ni dolo. Bay torana siya bayapan na siya. Dipahake male maapandan dipahake. Ada sampai saya temukan ya. Orang-orang meminjam kas gereja. Lalu bilang anakku di kamar sekolah. Padahal napake male maapandan. Ini ya. Kira-kira yang napuang lan naluk todolo lah di pokada teh lan aku arek oh ya tong ngamet tuh. Apalagi kalau kita bicara tentang Yesus Kristus. Apa yang kau lihat? Wahai Amos, dalam budaya dan adat istiadatmu sekarang ini. Ya to nadeng corona. Saya lakukan tema dembang papa kumbay na tayo siamo. Seorang penatua bilang begini, tapi male mo dikato. Male walangan ya tanya saw. Wah, aku perlu ikut corona Bu Pandita. Todelite apa lah natai? Ini cara pandang saya ya, yang memang lihat fakta. Apa lah natai tetapi tepan aku sih aku. Aku perlu ikut corona Bu Pandita. Sabah nani tongan yang pak akadeki itu teh mau kumua. Agi-agian itu ada ami toraya Ya ke popendolo-dolo komi kumua siri Tiro Pira tuh di bulle ulunna. Artinya apa? Mengkilala kami to kumua ya tu terpenting dana ya tu ada dana ya tu budaya dami sikuan kumo mbak mo yana sangat titina. Mo kamu dikande-kandena ini bukan persoalan itu. Nah kami to jadi saya kutip ini dan saya juga iya kan. Nah ko puya bangore ko tae ko pore tu corona saba tae tong bangori ka anak kakak ki siulu uta yo muto tu ku katakuk. Tu ko mi ko yanna dikataku to. Ko na pakilaloki to tu kadana pong matoto kumua. Tuhan mau ke mana ya? Mau dilamun ki di Roko Padang. Mau di Patama Patane yang luar biasa bagusnya mau di Patama liang ke kami reke. Samari. Kayak di Tirolan nih kapatonganan takumua orang yang mati di dalam Tuhan. Nah ini prinsipnya ya. Orang yang hidupnya di dalam Tuhan, matinya di dalam Tuhan. Dia tidak kemana-mana Bapak Ibu. Dia ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Pakoya tu perasaan tala dia apa kotongan ya to tera na salah to dan nikmatilah perasaan-perasaan itu pada waktunya dalam terang firman Tuhan. Jadi inti tu laku pokara te di koton nano to kumo peringatan tapi umbo mususi to temo. Kita bang montiro ile. Ba to pasiamo di sangan ni kumo ananu riton nano to ala di posisimu ya te. Tapi ya kita tidak mau la di pepa arakala di tandera ka kita tu me alasan-alasan tahu. Dalam hal politik lihat ini yang ditemukan di Kombongan keluar. Dalam hal pendidikan, di tempat kita harap orang-orang terdidik, anak-anak kita terdidik, tapi di sana banyak mafia pendidikan, mematikan karakter. Ini konteks ya, saya yang pernah mengalaminya. Nak guru susi teh, itu nak kami Bu Pandita ngomong dia ustaz. Kami, kutongan ini mite sabaku kau, tak orang ketat sengketom, kurisuma nggak tahu kami kuanki, nak kami teh, kami teh, ele kami na, apa tuh laku pegau toh? Oh, lagi apa kenang susi moto tuh anak kami? Saya betul-betul ini pendidik atau apa? Ya, di dunia ekonomi. Ayan tatiro ilan kitab Amos ini tema di kota Nesiaku tuh yang pokada timbangan Eva
Yang di ko magasang tak sulen timbang yo bende di ko sang kilo na tayo ya pale. Mak din di ko tatem untuk mutan di saya kuaku itu. Tapi lihat sekarang ya. Buda tatem untuk kejadian. To ma paindam pulo mo tu. Seolah-olah mata do lah ko to na paindan ni. Nah ya omo tu to maindan tu sengke-sengke. Nah to singa bang sia ale na sanga dia nalako tu to. Nah ini ketidakadilan. Jadi kita sekarang bukan berbicara tentang orang kaya otomatis begini, orang besar otomatis begini, pejabat otomatis begini, belum tentu. Sekarang yang mau dikatakan adalah orang melakukan kebenaran atau tidak, bukan soal label-label kumo kaya. Walaupun pada waktu itu benar-benar orang membangun kekayaan, kemakmuran, kebesaran dari pemerasan terhadap sesamanya. Tapi tentu dalam perspektif kita sekarang, fakta-fakta kita sekarang sudah berbeda. Lingkungan hidup, apa yang kau lihat di sana? Nenek bangki kita pukari teh. Pesta-pesta, acara-acara gerejawi, apa yang tersisa? Air mata tanah. Di mana kita berpesta karena sampah-sampah plastik. Kita buang di sana, tersisa tebaran-tebaran. Di pademu tu tempat sampah hinang madowi bang kita tu spontan bang kita tu limanta buang sampah. Sombong ki di wah desia koster. Desia tukang kebersihan. Paraga ina digaji tu mati undo Alaru gidu ka kira kaito ke diri lamai te galas aqua. Na jomo sa adeta te tempat sampah. Apa duka rela ruginta to ke patama itu nah. Jangan memunculkan pekerjaan bagi pekerjaan yang lain. Ini soal lingkungan hidup. Apa siapa tuh tatiro? Nah, mengakhiri khotbah ini, saya mau mengajak kita dalam imajinasi. Kalau sekiranya firman Tuhan itu seperti kepada Amos sampai kepada kita saat ini. Wahai engkau yang rumahmu mewah, membangun rumahmu dari rampasan-rampasan yang tidak seharusnya. Engkau menerima gaji yang tidak seharusnya. Engkau menerima suap. Hari ini juga rumah mewahmu itu akan dilalap api. Wahai engkau yang membangun usaha-usahamu dari penipuan-penipuan, timbangan dari keuntungan-keuntungan yang tidak adil. Hari ini juga usahamu akan bangkrut. Wahai engkau yang hatimu lebih melekat kepada segala hal duniawi, melekat kepada istrimu, melekat kepada anak-anakmu, melekat kepada suamimu, melekat kepada orang tuamu, dan tidak melekat kepadaku, semua akan kuambil. Wahai engkau yang seringkali menyanyi, ku sembah kau, ku muliakan engkau, tapi saat itu kau sedang menawan orang untuk mengagumi dirimu. Saat itu juga suaramu akan kuambil daripadamu, dan banyak lagi. Mari berimajinasi. Lama apa rondo syaki rakato? Apa yang akan kita lakukan? Wahai engkau mafia-mafia hukum gerejawi. Jelas bang mau dikuasusi itu tata gereja, jelas bang mau dikuasusi itu keputusan. Karena tak kita tama adioren tu ya to sa susin napi kita tu di sana. Hari ini juga jabatanmu akan kucopot. Wahai engkau mafia firman Tuhan yang mengubah kebenaran firman Tuhan dan menyampaikannya dengan mengelus-elus orang yang mendengar sehingga tidak sadar. Jabatanmu akan kucopot, apalah dikuat. Firman Tuhan. Kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini Paulus telah menjadi pelayannya.
Lalu Yesus memberi peringatan, dan kiranya inilah peringatan yang kita aminkan. Engkau, Maria, zaman sekarang telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadamu. Selamat menghidupi firman Tuhan. Selamat mengindahkan, mendengarkan firman Tuhan, peringatan Tuhan di setiap helaan atau tarikan nafasmu. Amin. Roh Kudus mulai ya Tuhan, yang menyempurnakan dalam peringatan kami akan kebenaran-Mu. Roh Kudus mula ya Tuhan, yang menuntun kami untuk menyukai peringatan-peringatan-Mu. Dan oleh-Mu Engkau mendapati kami sebagai orang-orang yang tekun dalam Injil Kristus. Amin. Bersama-sama kita semakin menghayati peringatan Tuhan melalui vokal grup Klasis Rantepawa. Pujian.
Amin. Kita diberi kesempatan dalam hak istimewa kita sebagai anak-anak Allah untuk membawa pergumulan dan harapan-harapan kita kepadanya melalui doa syafaat. Saya membacakan dulu, dan tentu bukan hanya sebatas pada doa syafaat kita saat ini, tapi menjadi pergumulan doa-doa kita di rumah masing-masing dan dalam setiap doa-doa pribadi kita. Kita berdoa untuk mereka yang sakit. Dalam warta jemaat sudah jelas ada 23 orang, baik yang dirawat di rumah sakit dan di rumah-rumah. Ada secara khusus Bapak Bunga Parinding dan Ibu Ala Rerung Alloh di rumah. Ini belum ada dalam warta ya. Ibu Lis Suhaini atau Mama Toto di ICU Makassar. Ada anak kekasih kita Eunca Rataba Patintingan, rencana juga operasi besok. Dan tentu banyak orang yang sakit dalam berbagai bentuk, bukan hanya sakit raga, tapi pikiran, jiwa, ekonomi, dan banyak hal. Kita berdoa untuk warga jemaat yang bersuka cita karena pertambahan ulang tahun usia. Di warta jemaat jelas 52 orang. Dan juga kalau ada yang bersyukur pertambahan usia perkawinan, pertambahan usia pekerjaan, pertambahan usia untuk hal-hal yang kita tandai secara khusus. Kita mau berdoa untuk mereka-mereka lansia, baik yang sungguh masih punya lutut yang luar biasa menghampiri bait Allah di bangunan rumah Tuhan seperti sekarang ini, ataupun mereka-mereka yang memang kondisi tidak memungkinkan lagi, tetapi terus menjadi teladan dalam hidup kita di rumah-rumah dimanapun mereka berada. Kita berdoa untuk usaha-usaha pekerjaan warga jemaat yang juga sementara dalam perjuangan mencari pekerjaan. Kita berdoa untuk pertumbuhan dan pendidikan anak-anak kita dalam pergaulan mereka, mereka-mereka yang sedang mencari pasangan hidup supaya tidak salah memilih, mereka-mereka yang sedang dikandung, ada banyak usia-usia kehamilan yang rentan karena begitu sulitnya untuk mendapatkan keturunan. Kita berdoa untuk anak-anak yang terlantar, bahkan mungkin tidak kurang anak-anak yang dibuang oleh ibunya sendiri, baik atas saran sang ayah yang tidak mau bertanggung jawab dan dua-duanya tidak mau bertanggung jawab, atau bahkan saran sang nenek sendiri, kumuasiri itu mana kita rekam bangai lo mukon dia tobi dan lo mukon dia tobi sama apa tasu. Kita berdoa untuk mereka-mereka yang dirampas hak hidup mereka. Kita berdoa untuk pelayanan sepanjang minggu ini, tentu di tengah-tengah jemaat rantepao, di klasis, di wilayah, di sinode, dan juga oleh gereja-gereja. Kita berdoa untuk pelayanan sidia, pendewasaan pada jam 11 ini. Kita berdoa untuk keluarga almarhumah Ibu Bala di Jemaat Tombang Kalua dan keluarga almarhum J. Palayukan Talu Lembang di Tokpau atas kedukaan. Kita berdoa untuk pemerintah kita yang kita banggakan, juga mungkin sering kita kutuki. Kita berdoa untuk diri kita supaya menjadi masyarakat yang baik. Kita berdoa untuk Polri, kita berdoa untuk para medis, kita berdoa untuk orang-orang yang diberi tugas menjaga keamanan, stabilitas bangsa, masyarakat. Kita berdoa untuk rencana pemberkatan nikah Eliezer Paseleng dengan Irene Itan Sari. Ini sudah jelas 23 Juli di Gereja Toraja Jemaat Telobatua, Makassar. Kita berdoa untuk rencana baptisan kudus Anastasia Gracia Putri Hohame hari Minggu yang akan datang ya, 31 Juli. Kita berdoa untuk para tokoh adat, peran-peran sosial, to perenge, to diambe, to dipuambe, to dipoindo. Kita berdoa untuk para pelayan Tuhan, para penginjil, para pendeta di struktur, di jemaat, dimanapun. Mari kita tenang. Dengarkanlah doa kami Tuhan, sebab Engkaulah yang memberikan kami hak istimewa sebagai anak
yang datang kepada Bapa dan oleh kasih Bapa peduli menjawab doa-doa kami. Sebagaimana yang kami telah sebutkan di hadapan-Mu, mereka-mereka yang sakit dalam berbagai bentuk, dirawat di rumah sakit, dirawat di klinik, dirawat di rumah, rencana-rencana tindakan dokter dan paramedis, selamatlah kiranya mereka karena keadilan Tuhan. Dan mereka yang diberi kesempatan merawat, mendampingi, bersuka cita sebagai kesempatan melayani Tuhan. Bersyukur bersama mereka yang bertambah usia hitungan umur. Mungkin ada di antara mereka yang sedang khawatir karena pertambahan usia. Khawatir oleh karena belum mendapatkan pasangan hidup. Khawatir karena belum mendapatkan anak. Khawatir karena belum mendapatkan pekerjaan. Khawatir karena belum mendapatkan cucu. Khawatir karena banyak catatan-catatan, agenda-agenda yang belum dicek sedang terwujud. Sementara usia semakin bertambah. Dan dengan demikian pembatasan-pembatasan untuk mendapatkan harapan-harapan. Tuhan, kiranya hati dan pikiran mereka tidak dicondongkan kepada kekhawatiran-kekhawatiran itu, tetapi sungguh disanggupkan untuk melihat betapa dahsyatnya kasih Tuhan yang menempa hidup mereka dari waktu ke waktu, bahkan dari saat ke saat, sampai hitungan tahun. Kami bersyukur dan bangga untuk para lansia. Baik mereka yang oleh mata kepala kami sungguh-sungguh tampil sebagai teladan inspirasi. Para lansia perempuan, para lansia laki-laki. Kure semangat puang. Izinkan mereka menikmati apa yang masih dapat dikerjakan oleh tangan mereka dan apa yang dapat dinikmati melalui anak cucu. Kami bergumul bersama setiap kami dalam usaha, dalam pekerjaan, baik sebagai PNS, sebagai pegawai-pegawai swasta, dalam usaha-usaha yang kami katakan kecil, menengah, dan besar. Tuntun kami Tuhan, supaya dalam setiap pekerjaan itu, usaha itu, kami sungguh mengutamakan Kristus dan menikmatinya dalam kebenaran sebagai berkat Tuhan. Terkhusus kepada mereka yang sedang mungkin terlunta-lunta hitungan tahun mencari pekerjaan. Kiranya mereka diberi pikiran bukan mencarinya di tempat-tempat lain, tapi menemukan tuntunan Tuhan, mau Tuhan di dalam diri mereka, dan bahkan menemukan menciptakan pekerjaan itu sendiri. Anak-anak kami ya Tuhan, banyak hal selain dari harapan kami untuk mereka. Betapa mengkhawatirkannya pergaulan bebas. Dan seringkali kami menyalahkan iptek. Tetapi sesungguhnya di satu hal, kami bersyukur atas kemajuan-kemajuan sebagai hasil-hasil pikiran budaya-budaya yang semakin berkembang. Tetapkanlah hati kami Tuhan, supaya bersama anak-anak kami, generasi-generasi kami sungguh berselancar di atas kemajuan-kemajuan itu, karena didikan yang benar di dalam Kristus. Dimanapun pelayananmu dikerjakan, baik di jemaat Rantepao ini oleh majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, oleh pengurus-pengurus OIG, di kelompok-kelompok, oleh pengerja-pengerja, di klasis, di wilayah, di sinode,
bahkan oleh gereja-gerejamu. Terjadilah kiranya sebagai pelayanan yang membawa kami semakin melihat dan mengenal Kristus sebagai yang terutama dan yang terpenting. Kami membawa ibadah dan peneguhan Sidi, anak kekasih kami Grace Kusumawardani, pada pukul 11 ini. Semakin diteguhkanlah dan bertumbuh berbuah di dalam Kristus. Membawa mereka-mereka yang sedang menangis, yang sedang berduka, baik yang kami sebutkan, baik keluarga-keluarga dimanapun mereka berada, terlebih khusus Tuhan, casing kesombongan dengan mengatakan duka cita dengan pesta-pesta adat Rambu Solo yang justru menggeser Tuhan dalam pesta-pesta yang biasa kami katakan duka cita. Tuhan, Engkau Allah yang adil. Seberapa anggota keluarga di sana yang sungguh-sungguh prihatin dan terus berdoa kepadamu, kami tidak ragu bahwa Engkau mendengarkan doa. Engkau berkuasa mengubah kesombongan menjadi kerendahan hati. Engkau berkuasa mengubah segala sesuatu yang Engkau mau. Kami membawa pemerintah kami, bupati, para pejabat-pejabat, anggota-anggota dewan di semua lingkup. Mereka-mereka yang benar-benar kami harapkan untuk mengerjakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tuhan, Engkau yang beracara dengan mereka. Dan juga Engkau beracara dengan setiap orang yang terus-menerus mungkin sedang mengutuk pemerintahnya. Biarlah firman-Mu yang adil kepada pemerintah, kepada aparat keamanan, kepada para medis yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mengerjakan panggilan mereka di dalam kebenaran-Mu. Semakin teguhlah mereka, semakin dahsyat mereka, karena Engkau adil. Keluarga-keluarga kami secara khusus bagi Elisar Paseleng dengan Irene Itansari, untuk membangun satu keluarga. Seluruh panitia, keluarga kedua belah pihak, dan setiap orang yang Tuhan akan mungkinkan terlibat dalam pemberkatan, dalam resepsi ini, biarlah sungguh-sungguh terlibat sebagai wujud pelayanan. Dan setiap rumah tangga kami, Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul karena ketidaksetiaan pasangan hidup kami. Tuhanlah yang menggenapi firman-Mu untuk suami, untuk istri yang sungguh-sungguh memegang perjanjiannya di hadapan-Mu. Mengasihi dalam suka maupun duka. Terpeliharalah kiranya hidup rumah tangga mereka. Dan biarlah keadilan-Mu kepada orang-orang yang menginjak-injak kesetiaan pasangan hidup. Untuk kekasih kami Anastasia Grace Putri Hohame, untuk menerima baptisan kudus sebagai keluarga Allah, jadilah di dalam Engkau. Kami bangga Tuhan untuk budaya Toraja. Kami bangga untuk adat Toraja. Kami bangga akan peran-peran sosial sesama kami. Tomang renge atau toparenge, toki puambe, toki poindo, toki po suliambe, toki po suliam indo. Kami banggakan mereka. Kami mau taruh di hadapan-Mu Tuhan. Penuhi mereka dengan hikmat Kristus dalam keyakinan mereka sebagai orang-orang Kristiani. Supaya sungguh-sungguh mereka mangrenge, unambei, unindoi tondok, unambei, unindoi pak rapuan. Dalam sayang Tuhan. Supaya adat kami, budaya kami benar-benar menjadi kekayaan, menjadi persembahan cara hidup bagi Tuhan sendiri.
menyebut para pendeta, baik yang kau tempatkan di struktur, baik yang engkau tempatkan di jemaat-jemaat, menyebut para penatua, para diaken, pengurus-pengurus OIG. Kendalikan kami Tuhan, supaya benar-benar kami tidak berpusat pada diri sendiri, tapi berpusat kepada Kristus. Sehingga pelayanan-pelayanan kami membawa orang berakar di dalam Kristus berbuah lebat bagi dunia ini. Kami memohon pengampunan-Mu Bapa. Engkau yang mendengar doa kami. Engkau yang menjawabnya, sebab hanya di dalam satu nama kami naikkan doa ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang sudah mengajar kami supaya kami senantiasa berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan berdiri sebagaimana paham kita Gereja Toraja, kita siap pergi melakukan kehendaknya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian petunjuk hidup baru. Karena itu setialah kepada Tuhanmu, memberlakukan peringatannya di setiap perkara hidupmu dan di segala waktu dan tempat. Setialah kepada Tuhanmu. Diputuskannya rantai setan dan tidak akan ada hal-hal lain yang akan mengikatmu, karena kasih-Nya yang telah mengikatmu di dalam Kristus. Pergilah, hiduplah dalam ketaatan pada perintah Tuhan dengan senantiasa mendengarkan peringatannya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat dan segenap anggota Jemaat Rantepao mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya pada saat ini Dia mengutus hamba-Nya Ibu Pendeta Seniati Pada memberitakan firman-Nya kepada kita. Semoga Roh Kudus senantiasa menolong kita untuk memahami dengan baik dan menguatkan kita untuk memperlakukannya di dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita ungkapkan pengakuan iman kita. Ya Yesus, ku berjanji setia kepadamu. Jalanku tak sesat karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Demikianlah kebaktian kita pada saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.